Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Baik, selamat siang anak-anak ibu. Siang, Bu. Aduh, bagus ya, meskipun sudah siang namun pada semangat semuanya. Oke, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, Ari tolong pimpin doanya. Baik, Bu. Siap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya nak. Oke, Ai ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Oke, baik, ada semua, bagus ya. Gimana tadi pembelajaran sebelum itu, ada semangat kalian belajarnya nak? Semangat. Oke, tapi sebelumnya coba anak itu berdiri dulu. Kita mau merilekskan badan dulu. Baik, anak-anak itu tolong berdiri dulu. Kita rilekskan dulu badan ini sebelum kita belajar. Ayo berdiri. Rilekskan tangannya, kakinya, semuanya. Ya, biar kita nanti bisa fresh untuk belajar. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah, silakan duduk kembali ya. Seperti pada pembelajaran bersama Ibu, kalau hari ini kita belajar, maka kita akan mengulas pembelajaran kita pada minggu lalu. Oke. Jadi Ibu bertanya di sini, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ririn, kita belajar tentang apa kemarin? Tentang teks tabel, Bu. Bagus, tentang teks tabel. Di sini Ibu bertanya lagi, apa saja yang kita pelajari di teks tabel itu? Oke, Yana. Oke, apa itu pengertian teks tabel? Bagus, bagus sekali Fiana. Oke, selain pengertian, apa saja sih yang kita pelajari pada minggu lalu? Melda, apa saja yang kita pelajari nak? Selain pengertian, struktur teks tabel, Bu. Oke, struktur teks tabel, bagus sekali. Nah, jadi pada minggu lalu kita belajar mengenai teks cerita tabel. Oke. Nah, jadi karena minggu lalu kita belajar tentang teks tabel, hari ini kita belajar tentang materi baru. Namun sebelumnya Ibu akan menayangkan satu video, tolong dicermati dan Ibu nanti akan bertanya kepada kalian semua, oke? Ya, Bu. Oke, sudah bisa dimengerti atau perlu Ibu ulangi lagi videonya? Mengerti, Bu. Oke, mengerti? Ya, oke, dari video yang Ibu tayangkan tadi, menurut anak-anak Ibu itu bercerita tentang apa sih? Itu apa sih videonya? Oke, biografi seseorang. Biografi seseorang. Yang lain? Sama, Bu. Sama. Biografi tentang seseorang. Yang lain ada jawaban lain tidak? Atau sama jawabannya? Sama? Sama. Oke, sama. Jadi dalam video itu anak-anak Ibu berpendapat bahwa itu adalah biografi tentang seseorang. Benar sekali jawabannya. Di sini menceritakan tentang biografi seseorang yang bernama Oke. Nah, kira-kira dari video tadi kalau kita kaitkan dengan teks, jadi kita belajar tentang teks apa pada hari ini? Teks biografi, Bu. Bagus, teks biografi. Oke. Anak dari video tersebut, coba anak-anak Ibu jelaskan. Teks biografi itu apa sih? Oke, Ririn, apa itu? Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah seseorang selama menjalani kehidupannya, Bu. Oke, bagus. Menjalani kehidupannya tentang seseorang. Bagus. Oke. Nah, berarti di sini sudah dapat anak-anak Ibu pahami teks biografi itu apa ya? Nah,
Untuk selanjutnya itu ada video kedua. Tolong melihat dan cermati lagi ya. Ya, Bu. Oke, sudah dapat dipahami si videonya? Oke, jadi sekarang Ibu bertanya, silahkan jawab iya atau tidak. Apakah video tersebut termasuk teks biografi? Tidak. Oke. Apa alasannya Nana Ibu mengatakan bahwa ini tidak termasuk teks biografi? Sedangkan di dalamnya itu menjelaskan Minangkabau itu apa? Minangkabau itu seperti apa? Nah, ada yang bisa jelasin? Oke, Diana. Karena menurut aku kalau tidak masuk ke teks biografi dia lebih misalkan tentang tokoh. Oke, misalkan tentang tokoh. Yang lain ada yang bisa? Oke, Riri. Biografi karena itu menceritakan tentang kamu ya Bu, itu menurut saya lebih mendeskripsikan Bu. Oke, tapi ada tokohnya. Oke, bagus. Lebih ke mendeskripsikan. Ada yang bisa menanggapi lagi? Oke. Oke, berarti anak-anak Ibu sudah bisa ya membedakan bahwa video ini bukan termasuk teks biografi karena ini lebih ke mendeskripsikan suatu objek. Betul, mendeskripsikan sesuatu objek. Nah, dari dua video tersebut, Ibu ingin bertanya lagi, apa ciri-ciri dari teks biografi? Kalau dilihat dari dua video tersebut. Saya Bu. Oke, apa itu Ririn? Yang pertama menurut saya ciri-ciri teks biografi ini berisikan fakta yang berdasarkan pada pengalaman seorang tokoh Bu. Fakta. Oke, Ya, Bu. terus? Menceritakan peristiwa penting yang dialami seorang tokoh sehingga bisa dijadikan jadi teladan atau motivasi bagi kita Bu. Oke, bagus. Siva, ada tambahan? Cukup Bu. Sama berarti. Kenapa bisa sama? Karena menurut saya teks biografi ini ciri-cirinya itu mengandung fakta tidak fiksi. Ibu pengen kalian melihat dulu peta konsep dari pembelajaran teks biografi. Zahra coba baca dulu nomor 1 apa? Yaitu 1. Menganalisis aspek makna dan perasaan dalam teks biografi. 2. Menceritakan kembali teks biografi baik secara lisan maupun tulisan. Oke. Jadi untuk pembelajaran kita di teks biografi ini, yang pertama kita akan menganalisis nanti aspek makna kebahasaan dalam teks biografi. Terus yang kedua itu adalah kita menceritakan kembali dari teks biografi yang telah kita pelajari. Bagus. Lain. Oke, tadi sudah dijelaskan juga mengenai ciri-ciri dari teks biografi. Sekarang kita masuk kepada struktur teks biografi. Ada berapa strukturnya di situ? Ada 3. Apa aja tuh? Orientasi. Oke, sekarang Ibu bertanya, Zahra, apa itu yang dimaksud dengan orientasi? Dari teman-teman Zahra dulu sebelum Ibu menjelaskan. Saya Bu. Oke, Diana. Orientasi itu mengenalkan mengenai tokoh yang penting dari latar belakang kemudian dia lahir, kemudian
Oke, berarti bisa disimpulkan orientasi itu adalah pengenalan ya. Yang kedua ada peristiwa dan masalah. Coba Syifa jelaskan itu apa yang dimaksud dengan peristiwa dan masalah sepemahaman Ananda saja. Menurut saya, Ya. peristiwa dan masalah ini merupakan serangkaian insiden secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu seseorang. Oke, berdasarkan urutan waktu. Ada yang lain? Oke, Fiana. Kalau menurut saya peristiwa penting di sini itu peristiwa mengenai suatu tokoh dan peristiwa tokoh tersebut dapat kita ambil pembelajarannya. Oke, peristiwa dari seorang tokoh yang kita bikin pengenalannya di orientasi ya. Iya. Oke. Nah, kalau Ai ada pendapat lain? Peristiwa penting itu berupa pengalaman dari tokoh tersebut. Oke, pengalaman. Benar sekali apa ya anak-anak itu sampaikan mengenai peristiwa dan masalah. Kemudian yang terakhir mengenai reorientasi. Siapa yang dapat mengartikan apa itu reorientasi? Oke, Sarah. Baik, Bu, reorientasi itu adalah kesimpulan akhir dari si tokoh itu bisa menjadi seperti motivasi, kemudian kata-kata mutiara dari tokoh di dalam biografi tersebut. Belajar mengenai struktur teks biografi. Apa aja tuh strukturnya? Oke, bagus sekali ya. Nah, karena kita sudah belajar strukturnya dan juga pengertiannya, jadi Ibu di sini ingin anak-anak Ibu bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari dari teks biografi ini. Ada yang bisa menjelaskan? Apa saja simpulannya? Ririn? Ya Bu, Ya. kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada pelajaran kita hari ini, yang pertama itu pengertian teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan tentang suatu tokoh yang di sini itu tentang profilnya, pengalamannya, dan peristiwa-peristiwa penting tentang tokoh tersebut yang boleh kita jadikan menjadi teladan, Bu. Dan selanjutnya ada ciri-ciri dari teks biografi, yaitu teks biografi ini berisikan fakta tentang hidup seorang tokoh dan menceritakan peristiwa penting yang dialami oleh tokoh tersebut. Dan yang terakhir kita mempelajari tentang struktur teks biografi, yaitu yang pertama orientasi, yaitu bagian pengenalan, yang kedua peristiwa penting, dan reorientasi. Oke, bagus ya. Nah, karena kita sekarang juga udah berada di penghujung waktu, udah ada kesimpulan materi juga. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian tugas ya mengenai teks biografi ini. Jadi coba cari di internet, koran atau majalah atau dimanapun itu tentang kisah seseorang. Terserah kalian mau kisah seseorang apa? Mungkin pahlawan kah, penyanyi, artis, aktor, atau idol, terserah. Nah, terus dari itu kalian akan membuat teks biografi. Dan minggu depan dikumpulkan sama Ibu ya. Ini tugas pribadi, oke? Oke. Karena sudah Ibu memberikan tugas dan ini juga sudah di akhir waktu untuk kelas, tolong pimpin doa untuk menutup pembelajaran. Baik Bu, bersiap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa. Oke, baik. Terima kasih ya kepada ketua kelas dan juga Ibu mau berterima kasih kepada Ananda semuanya yang telah mengikuti pembelajaran Ibu pada kali ini dengan penuh semangat. Untuk itu, Ibu pamit dulu ya. Terima kasih atas kerjasamanya dan jangan lupa kerjakan tugas. Baik. Kalau nanti tidak dikerjakan tugas, Ibu tidak akan memberikan nilai. Ingat ya.